Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para sepuh, bini sepuh, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid As-Sholihin Talak Broko ingkang mugi sedaya tansah dipun mulyakaken dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kawitanipun atur langkung rumiyin sumangga kita sedaya tansah mujahaken rasa syukur dumateng ngarsa dalem Allah bilih wonten palenggahan ing dalem menika kita sedaya tansah pinaringan iman, pinaringan Islam, pinaringan sehat, saha pinaringan sempat, ugi pinaringan ngantuk rumiyin. Sampun ngantuk apa derek? Alhamdulillah. Sehingga kita sedaya saged sesarengan makempal fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nindakaken salat Isya kanthi berjamaah. Ya, salat Isya menika satunggalipun tolak ukur ya, kegiatan iman ya, seorang hamba. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul Isya wa salatul Fajr." Satemene salat sing paling abot tumrape wong-wong munafik. Ya, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik niku wonten kalih. Ya, ingkang mongko setunggal salat subuh napa Isya mawon. Berdasarkan hadis ini sesuai dengan urutannya salatul Isya, yaitu salat Isya. Salat Isya itu terlalu berat bagi orang munafik karena salat menika dipun tindakaken
di waktu malam, di waktu dimana kita sudah mulai lelah, sudah mulai capek. Maka Nabi SAW beliau itu membenci satu hal, ada dua hal yang beliau benci. Berdasarkan riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah niki sinten? Istri. Iya, istri Rasulullah. Yang keberapa? Dua nomor tiga. Tiga empat. Ini kagelar ya. Jadi Aisyah, beliau ngendikaken kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun naum qabla al-isya. Beliau Nabi itu paling benci kalau ada orang yang tidur sebelum sholat isya. Ini dibenci. Yakrah itu artinya makruh. Makruh itu dibenci. Bagi para sahabat di masa Rasulullah, makruh menikah dipun hukumi haram. Jadi kalau ada sesuatu yang dibenci oleh Allah tapi oleh Rasulullah, maka para sahabat meninggalkan perkara ini karena mereka menghukuminya haram. Niku makruh. Nanti yang saniki mboten. Makruh niku kadang malah bangga. Ala hukume mung makruh. Hukume mung makruh. Mung digedeng, mung dibenci, seolah-olah bangga dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Maka ini beliau ngendikan bahwa tidur yang dibenci itu tidur sebelum isya, wal hadis ba'daha. Hadis niku ngobrol, jagongan, apa boleh? Tongkrongan, ba'da isya, ini termasuk perbuatan yang dibenci oleh Rasul. Nah, maka Rasulullah, pola hidupnya Rasulullah itu beliau ba'da isya itu beliau segera beristirahat. Terus Nabi niku menawi sare di awal malam. Di awal malam beliau istirahat. Salah satu tujuannya supaya bisa bangun di pertengahan malam. Nah, ini konsep tidurnya Nabi ngoten. Jadi begadang itu begadang boleh begadang asal ada artinya. Kados pengawasan ini kados pengawasan ini ada artinya. Paling boten seminggu sepindah boten napa-napa. Nek saged ampun pendak dinten. Kemudian jadi beliau menyegerakan tidur di awal malam, bangun di pertengahan malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Nanti yang saat ini mboten tidurnya di pertengahan malam, bangunnya di awal siang. Nah, ini sholat subuh itu kawani. Ini atas mboten saged dipun bentenaken iki sholat subuh napa sholat duha. Ada di jamaah. Nah, para bapak, para ibu, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sedaya saged makembal wonten raudhah. Raudhah itu taman min riyadil jannah. Salah satu taman di antara taman-taman surga. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Nabi, taman swarga niku napa? Maka beliau menjawab, majalisul ilmi. Taman surga itu adalah majelis ilmu. Nabi ngendika, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh satu perjalanan menuju majelis ilmu untuk mencari ilmu. Ternyata perjalanan di malam hari ini cukup panjang bagi saya. Rumah sekolah kalau ben saking griya sakit dugi talak broto niku caket. Sak niku tebesan. Kalau ben nate mriki sepindah tebe sangat. Niki wau simo sepanjang simo ngilen niku Jawa nggih. Bekas hujan tasih wonten. Dan niki wau talak broto garing lagi terang alhamdulillah. Ya niki wau kula jajasan hawane teng simo niku asrep. Ten mriki kok sumuh niki.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mugi-mugi ya Allah ndadosaken pakempalan kita sedaya menika, ya Allahumma ja'al tajammu'ana hadza tajammu'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami di malam hari ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam mugi tansah katur dumateng suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lan mugi-mugi kita sedaya ingkang makempal wonten ing dalu menika kalebet umatipun Rasulullah ingkang insyaallah samangke badhe pikantuk syafaat, pikantuk pitulungan wonten ing dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya alhamdulillah ya wonten palenggahan ing dalu menika ya kawula dipun aturi paring tausiah kirang langkung pinten jam niki mangke kalih mawon nggih kalih mawon mboten napa-napa ya syukur-syukur setunggal jam. Yang semula jadwal saya 1 minggu yang lalu, ya, qadarullah ya, diberi ujian oleh Allah berupa sakit, ya, ya, Allah mengistirahatkan saya dengan diuji sakit, ya. Karena kalau tidak sakit itu mubeng mawon, mboten leren-leren. Nah, ini salah satu cara Allah mengistirahatkan saya ya, dengan diberikan sakit. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, kalau ini panitia utawi takmir menghubungi saya untuk menyampaikan ya, satu tema kajian ya, pada malam hari ini, kisah dan hikmah Isra dan Mi'raj. Kisah dan hikmah Isra Mi'raj. Ya, kula kinten ingkang rawuh menika sedaya sampun sami pirsa bagaimana kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrokan ya, saking Makkah ya, dumuju Baitul Maqdis ya, Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha ya. Pun sami pirsa dereng pun sami midhangetaken kisahipun sampun nggih kok sekedhik. Nah, dados ngeten Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kisah niku napa? Cerita nyata napa cerita yang dibuat-buat? Nyata. Nah, maka dalam Quran niku wonten Quran surat Al-Qasas. Al-Qasas. Enten napa mboten? Wonten. Nah, Al-Qasas menika jamak saking kisah. Ya, kisah Al-Qasas. Ya, yang artinya adalah kisah. Ya, kisah itu, ya, kisah dalam Al-Qur'an itu 100% nyata. Ya. Nah, kisah tentang sinetron niku rekayasa, fiksi, ya, dibuat-buat. Ya, tapi banyak yang lebih suka ya, untuk menikmati kisah-kisah yang ada di TV daripada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Terus nama boten. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Al-Quran itu ya, sepertiga isi Al-Quran itu kisah. Ya. Maka menawi panjenengan kundur monggo dipun bika Al-Quran, dipun waos saking surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf lan sak piturutipun ngantos surat An-Nas. Cobi mangke sak bibaripun dipun waos, dipun waos Quran, panjenengan maos tarjamah. Kita betahaken wekdal pinten jam? Maos Al-Fatihah dugi Anas. Ibu-ibu, halo. Pun sami ngantos dereng?
Alhamdulillah. Tahun ora rampung. Ya, 13 juz menika menawi dipun maos nelasaken model pinten dinten. Kalian tahu? Ngajine sini. Ngajine halaman ideale ngeten. Quran niku nggih menawi istiqomah nggih. Setunggal juz niku namung nelasaken model antawis gangsal nggih kalih dasa menit. Nggih kalih dasa menit ngantos 3 dasa menit. Nggih niku menawi wawasan Al-Qur'anipun lancar. Insyaallah setengah jam niku nggih paling pol setunggal jam. Ya niku saged khatam, ya khatam setunggal juz. Ya mungkin diping piyambak. Ya menawi setunggal jam atau ya paling kata setunggal jam niku setunggal juz. Ya berarti 3 juz nelasaken pinten jam niku? Iya. 30 jam. Nah kalau sehari kita 1 jam setunggal juz, insyaallah setunggal bulan sampun khatam. Ini biasanya khatam ini pas Ramadan mawon. Ramadan bisa khatam 1 kali, di luar Ramadan setunggal tahun khatam sekali. Nah, ini masalah nih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sepertiga Al-Qur'an niku berisi tentang kisah. Dari kisah orang yang terbaik sampai kisah orang yang terburuk lengkap komplit disajikan oleh Allah di dalam Quran. Dalam kehidupan berumah tangga ada banyak kisah dalam Quran. Potret keluarga dalam Quran itu kata wonten potret keluarga yang suaminya baik tapi istrinya tidak baik. Enten apa boten? Ten mriki nggih enten. Garwane sae kan kakung menika sae. Ya suaminya salih tapi istrinya tidak salihah. Ya, itu dikisahkan yaitu kisah Nabi sinten? Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalam. Ugi wonten kisah istrinya baik. Ya, istrinya salihah tapi suaminya kafir. Kisahipun sinten? Nggih, Firaun. Ya, bahkan istri dari Fir'aun ini berdoa, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, ya bangunkanlah aku di sisimu sebuah rumah di dalam surga. Itu doanya Asia. Ini karwanipun Fir'aun. Termasuk yang ada di belakang ini, belakang masjid ini, belakang masjid ini yang sedang diproses ini. Ya, ini juga ada ladang ini, Pak. Man bana masjidan, yang membangun masjid ikut andil dalam pembangunan masjid, walau kama hasil qatar, meskipun itu sekecil napa lubang sarang burung nih kok. Banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga. Nah gadah kapling tentunya, gadah pekarangan tentunya, ini ku ampun bangga. Ya ampun sombong. Ya, karena kapling di dunia, ya, pekarangan tentunya ketika kita meninggal dunia, ya ditilar apa dibeto? Ditinggal. Ditinggal. Tapi bisa kapling dunia niku dibeto ten akhirat. Saged napa mboten? Saged pripun carane? Iya, diwakafkan. Nah, sedekah jariyah itu para ulama sepakat itu adalah dengan mewakafkan. Masjidnya bangun, ada pekarangan setunggal hektar, wis kalau tak terlalu Oke, hasilnya kagem pembangunan masjid. Nah, Masya Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Ikut andil, ya, foto setunggal mawon insya Allah. Ya Allah boten sari. Ya akan dicatat sebagai pahala kebaikan. Semen setunggal saking boten napa-napa. Ya napa semen setunggal atus saking boten napa-napa. Ya Allah akan bangunkan rumah di dalam surga. Nah kembali ke kisah kalau wonten Quran surat Yusuf. Surat Yusuf. Sampun tepang kali Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini beliau dikisahkan sosok Nabi yang tampan, yang paling ganteng.
Di ayat yang terakhir betul kata semua. Ya, dan di ayat yang terakhir dari surat Yusuf, ya, Allah ngendika, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Itu surat Yusuf di akhir ayat 123 yang betul. Sungguh, ya, fi qasasihim, di dalam kisah-kisah mereka, ya, kisahipun para nabi, para sahabat, kisah orang-orang terdahulu yang diabadikan di dalam Quran, ibrah. Ya, nggadai ibrah, napa niku ibrah? Pelajaran. Ya, ingkang saged dipun pundhut. Ya. Kagem sinten liulil albab. Bagi orang-orang yang mau berpikir. Terus kisah itu, ya, menawi direnungi, difahami, ditadaburi, maka kita akan mengambil banyak pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Ya, tapi kadangkala kisah itu menawi namung dipun waos sekilas saja, ya hanya berfungsi sebagai dongeng pengantar tidur. Maka di malam hari ini nanti saya tidak akan banyak berkisah, karena saya khawatir nanti tidur ketika disampaikan kisah. Ya, biasanya ngaten ya. Nah, Al-Qur'an ngendika makana haditsay yuftara. Ya, niki sanggahan kagem tiyang musyrik, kagem tiyang kafir, kagem tiyang Yahudi, tiyang Nasrani yang mereka mengatakan in huwa illa asatirul awwalin, bahwa isi Quran itu adalah cerita kisah yang dibuat-buat oleh Muhammad, oleh orang-orang terdahulu. Namun Allah ngendika maka haditsay yuftara. Quran itu, khususnya kisah itu bukanlah cerita yang diada-ada. Terus kisah niku benten kalih dongeng. Kalau dulu saya masih kecil, benten PAUD, TK, SD, itu banyak didongengke. Napa dongeng yang paling populer niku? Nah niku, dongeng Kancil Nyolong Timun. Niku dongeng niku mendidik napa mboten? Mendidik dadi napa? Polisi. Ternyata kisah itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian, dalam tumbuh kembang anak ini. Maka sahabat Rasulullah itu menjadi generasi yang terbaik. Itu salah satunya dididik oleh Rasulullah dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau bisa sekarang, mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu guru, TK, PAUD, nopo SD, jangan sekali-kali mendongengkan itu dongeng nih kata ya, cerita nih anak putu, ampun didongeng nih Kancil Nyolong Timun. Karena apa Pak, Bapak Ibu? Ini kan populer sekali dari dulu. Saat ini sing kewalahan itu KPK. Nangkep sinten niku? Nangkep maling, nangkep koruptor niku. Karena apa? Sejak kecil didongengke Kancil Nyolong Timun. Pelajaran yang diambil napa? Liciknya Kancil niku, pintere Kancil niku. Ngapusi. Nah, ngantos sepriki petani yang selalu dirugikan ngapusi niku wae. Nah, karena dongeng niku wae. Maka Al-Qur'an menyebut Quran itu bukan cerita yang diada-ada. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi, sebagai penjelas baina yadayhi atas setiap apa yang telah diturunkan oleh Allah, wa tafsila kulli syai. Kisah Quran, kisah itu adalah tafsir, sebagai penjelas segala sesuatu. Nah, maka kalau kita ingin memberikan nasihat Bapak Ibu, kadang itu kan enten tiyang mboten saged nampi
nasihat ya, secara langsung. Ya, kalau ditegur secara langsung biasanya kan ngamuk-ngamuk. Nah itu bisa dengan cara memberikan kisah. Ya, misal menawi wonten tiyang bakhil, pelit, cetil, medit, ya, sampaikan. Ya, dahulu ada kisah orang yang kaya raya, ya, bahkan kunci berangkase niku ya, tidak kuat ya, dipikul ya, 7 orang ya, saking sugih ini, tapi dia sombong. Disuruh mengeluarkan hartanya ya, di jalan Allah ya, dia mengatakan innama utituhu ya, bahwa harta-harta yang saya dapat ini adalah karena min ilmin inni, karena kepintaran saya, karena kepandaian saya ya, bukan karena siapa-siapa. Dan ini kan sombong ya, sinten niku Qarun. Nah, akhirnya apa ya, Qarun itu ya, hartanya ya, dan dirinya dibenamkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam perut bumi. Lah niku wong nek sugih ning cetil ini sudah ada kisah nyata tentang Qarun. Nah, kowe hati-hati. Nanti di akhir begitu sampaikan ya. Ya, kisah ini saya hadiahkan untuk kamu. Nah, ini salah satunya ya, kisah menikah fungsinya adalah tafsir untuk penjelas. Nah, para bapak, para ibu, rahimani wa rahimakumullah, Al-Isra wal Mi'raj. Ini dua kata yang berbeda ya. Isra ini perjalanan, Asra memperjalankan. Allah memperjalankan Nabi Muhammad saking minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letaknya di mana, Pak? Makkah. Iya, di Makkah. Al-Mukarramah yang saat ini beberapa waktu yang lalu disterilkan, ditutup, umrah sampai saat ini belum diizinkan untuk masuk ke kota Makkah karena corona, virus corona yang saat ini sedang mewabah, merebak. Tapi pada prinsipnya sebagai seorang Muslim kita harus menyikapi ini dengan bijak. Jangan sampai rasa takut kita kepada corona ini melebihi takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh, Pak. Karena tidaklah muncul musibah, bala, wabah melainkan atas izin Allah. Dan yang akan memberikan kesembuhan adalah Allah. Maka tidak ada tempat untuk memohon berlindung melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Isra itu perjalanan. Jadi jangan kadang orang itu berpikir bahwa Isra Mi'raj ini sama. Beda. Isra itu perjalanan dari Makkah menuju Palestina, sedangkan Mi'raj itu adalah perjalanan dari Palestina, Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Isra itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an. Adapun Mi'raj dikisahkan di dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita awali Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin nanti kita ambil pelajarannya, ibrahnya, hikmahnya. Kalau kisahnya sudah sering kali kita mendengar. Jadi Rasulullah beliau di tahun ke-10 kenabian di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, setidaknya beliau menyebutkan ada 6 riwayat seputar peristiwa kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sampai saat ini tidak ada yang dapat memastikan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Sebab wonten ingkang ngendikaken Isra Mi'raj ini terjadi di awal kenabian. Wonten ingkang ngendikaken Isra Mi'raj ini terjadi tahun ke-5 setelah kenabian. Ugi wonten ingkang ngendikaken Isra Mi'raj ini terjadi di tahun ke-10
kenabian. Wonten ingkang ngendikaken ini terjadi di bulan Ramadan, wonten ingkang ngendikaken ini terjadi di bulan Rajab. Nah, ini peristiwa ini tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan terjadinya. Namun di antara jumhur ulama, mayoritas para ulama ngendikaken wa riwayat yang kuat akan peristiwa ini terjadi di bulan Rajab. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya tidak terlalu penting untuk mempermasalahkan kapan terjadinya Isra Mi'raj. Sok kan enten nggih, ayal-ayalan wong atus padu. Isra Mi'raj ki ora bulan Rajab. Sing bener ki Ramadan yo ora, Isra Mi'raj ora Ramadan. Akhire padu dhewe-dhewe iki. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Meskipun riwayatnya berbeda-beda, kita harus meyakini kedah iman bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi. Ini yang wajib diyakini. Terlepas kapan itu terjadinya tidak perlu dipermasalahkan. Karena ini termasuk dari salah satu pokok utawi prinsip di dalam akidah. Bahkan menawi wonten tiyang ingkang meragukan akan adanya peristiwa Isra Mi'raj, dia dikatakan telah kufur. Karena apa? Dia mengingkari salah satu ayat di dalam Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an nyebutkan. Nah, para bapak, para ibu rahimani wa rahimakumullah, peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tahun kesedihan. Jadi dalam perjalanan hidup Rasulullah SAW, beliau itu budidaya yatiman, terlahir dalam keadaan yatim karena bapak beliau, bapaknya sih bapaknya Abdul Muthalib, Abdullah, beliau meninggal dunia ketika Rasulullah berada di dalam kandungan, usia kandungan 2 bulan. Kemudian nanti beliau berstatus yatim piatu di usia beliau berapa tahun? Iya, 6 tahun. Kemudian beliau diasuh oleh kakeknya. Namun tidak lama bersama dengan kakek beliau, sinten kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Di usia 8 tahun Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh paman beliau, sinten namanya? Iya, Abu Thalib. Itu paman Rasulullah. Abu Thalib ini anaknya banyak, termasuk paman beliau yang paling miskin. Tapi kasih sayangnya kepada Rasulullah melebihi kasih sayang beliau kepada anak-anak beliau sendiri. Saking sayangnya itu, Rasulullah dilatih untuk menggembala kambing. Dan beliau ngendika, "Ma min nabiyyin illa qad ra'a al-ghanam." Tidaklah setiap nabi-nabi yang diutus melainkan setiap nabi itu pernah menggembala kambing. Jadi jangan pernah meremehkan profesi angon pedus. Karena di dalam pedus ini terdapat keberkahan. Termasuk Nabi SAW beliau menggembala kambing. Ternyata benar, dagang khususnya kambing. Khususnya kambing. Kalau pedagang ini melandasi melandasi jual belinya atau perdagangannya dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Islam, artinya dia jujur, tidak menipu, insya Allah barokah. Nah, ini terbukti, Pak. Di tempat saya di Sragen itu, di Sragen, penduduk kampung itu mayoritas bisnisnya kambing. Dan rata-rata yang punya mobil, yang punya rumah tingkat, itu para penjual-penjual kambing. Kemudian kuliner niku nggih ngoten. Kuliner itu ternyata penjual sate kambing itu banyak digemari oleh para pecinta kuliner.
Tapi ini kambing ya, kambing beneran, yang bukan kambing balap. Nah ini yang muda-muda ini, kambing balap, apa itu kambing balap? Guguk, naudzubillah. Nah kembali tadi, Nabi mengatakan tidaklah setiap Nabi yang diutus melainkan mereka pernah menggembala kambing. Nabi dilatih untuk menggembala kambing. Beliau juga dilatih ya, oleh pamannya Abu Thalib ya, untuk berdagang. Ya, karena dulu orang-orang Quraisy itu memiliki satu profesi yaitu berdagang. Ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Itu dipisahkan dalam Quran surat Quraisy. Nah, paman Rasulullah ini meninggal dunia. Jadi disebut Amul Husni, tahun kesedihan, karena pada saat itu beliau ditinggal dua orang yang paling beliau cintai. Paman Rasulullah ini sekalipun dia kafir, tapi menjadi garda terdepan untuk melindungi dakwahnya Rasulullah SAW. Ini dulu Pak, orang kafir, dia dalam keadaan kafir, tapi Rasulullah berdakwah selalu dilindungi. Kalau sekarang ada orang yang mengaku Muslim, dakwah dihalang-halangi, nah ini perlu dipertanyakan keislamannya. Orang kafir saja melindungi yang Muslim, masa sesama Muslim membubarkan ya pengajiannya sesama Muslim. Nah ini kan sebenarnya tidak baik. Nah kemudian yang kedua, dengan meninggalnya istri Rasulullah SAW, istri beliau yang pertama, sinten? Khadijah. Iya, Khadijah. Garwo itu sigare nopo? Sigare nyawa. Jadi kalau kehilangan pujaan hati hilang, ya separuh nyawanya. Nah, maka pada saat itu beliau bersedih ya. Beliau bersedih. Ketika itu beliau untuk menghilangkan kesedihan, ya beliau tindak datang Taif. Ya, barangkali dengan kepergian beliau ke Taif, ya, harapannya nanti beliau mendakwakan Islam diterima, dipuntampi oleh masyarakat yang ada di Taif. Namun ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya, realita. Ketika beliau masuk Taif, beliau dilempar batu. Bahkan pelipis beliau mengeluarkan darah. Kemudian beliau berlindung ya, di sebuah kebun. Dan pada saat itu ya, ada malaikat penjaga gunung ya, yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau diberikan tawaran, wahai Muhammad, ada banyak sekian gunung. Nah, mana di antara gunung-gunung ini yang kamu pilih? Ya, salah satu di antara gunung yang ada. Ya, akan aku timpakan ya, di atas penduduk Taif. Ini malaikat pun merasa tidak terima karena Rasulullah SAW didolimi oleh orang-orang Taif pada masa itu. Kira-kira jawaban Rasul apa Bapak itu? Ya, kira-kira kalau ingin jenengan atau jenengan dilempar batu, ya, dilempar batu karena tidak memiliki kekuatan, jenengan sembunyi, delik. Ya. Terus saya terencangin jenengan ditangkut. Kenapa nih deliknya? Kenapa di bualan watu kan? Yo tak iwai saiki belum bualan pundi. Ayo. Tapi Rasulullah tidak. Ya. Beliau mengatakan ya, bahwa jangan kau lakukan. Karena aku berharap di antara keturunannya nanti akan tumbuh, ya muncul generasi-generasi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan, ya Allahumma ighfir, ya Allah ampunilah kaumku itu. Fa innahum qaumul la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak mengetahui. Itulah bentuk kelapangan dada Rasulullah SAW, yang beliau mampu memaafkan orang-orang yang menzalimi beliau. Ya, karena salah satu di antara ciri atau syarat orang itu diringankan hisabnya dan dimudahkan langkahnya untuk menuju surga, itu syaratnya wa ta'fu amman dzalamaka.
engkau memaafkan orang-orang yang berbuat zalim kepada kalian. Nah, ini insyaallah dengan memaafkan maka akan meringankan langkah kita menuju surga dan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.